Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga non-kementerian yang memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara nasional berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, proses rekrutmen. 1. Penetapan formasi. 2. Sistem seleksi CPNS nasional atau SSCN. 3. Computer Assisted Test atau CAT. Dan 4. Penetapan NIP melalui SAPK. Alur penetapan formasi. Pengajuan usul penetapan formasi disampaikan oleh masing-masing instansi pusat dan daerah ke Kementerian PAN dan RB serta BKN. Peraturan teknis formasi disampaikan oleh BKN ke Kementerian PAN dan RB sebagai dasar persetujuan formasi oleh Kementerian PAN dan RB kepada tiap-tiap instansi yang mengusulkan. Sistem Seleksi CPNS Nasional atau disingkat SSCN. Sebelumnya, seleksi CPNS bersifat massal, mengantri, dan tidak terkontrol. Pemberkasan yang tidak praktis, tidak efektif, dan tidak transparan. Dengan hadirnya sistem seleksi CPNS nasional sejak 2014, maka terwujudlah sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan objektif. Sistem ini telah digunakan oleh 500 instansi pusat dan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Computer Assisted Test atau disingkat CAT adalah sistem seleksi berbasis komputer yang telah dibangun oleh BKN. CAT merupakan tes kompetensi dasar atau TKD, terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes karakteristik pribadi. CAT menjadikan proses seleksi lebih efektif dan efisien, objektif dan transparan, serta akuntabel. Pengguna CAT saat ini telah tercatat sebanyak 64 instansi pusat, 24 pemerintah provinsi, dan 262 pemerintah kota dan kabupaten. Untuk peserta CAT sebanyak 1.035.267 peserta. TKD berbasis CAT BKN telah digunakan dalam pengadaan CPNS, tes sekolah tinggi kedinasan, tes penyesuaian ijazah, tes ujian dinas, tes seleksi pengangkatan dalam jabatan. Penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, proses kepegawaian, diantaranya 1. Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK. 2. Human Resource Management Systems atau HRMS. 3. Sasaran kerja PNS atau e-kinerja. 4. Pendataan ulang PNS atau PUPNS. Dan terakhir, Talent Management atau SINTA. Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK merupakan pelayanan kepegawaian secara online yang dapat diakses melalui https://sapk.bkn.go.id. 5 aplikasi penunjang pelayanan kepegawaian yang dibangun oleh BKN yaitu SAPK, DMS, HRMS, ACE, NCSIS Admin. SAPK melayani proses pengadaan, kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, dan peremajaan data. DMS, Document Management System, yaitu sistem pengelolaan tata naskah secara elektronik. Human Resource Management System adalah sistem yang menyimpan data unit organisasi tiap instansi, profil kompetensi PNS, dan kompetensi jabatan. Executive Information System
adalah sistem informasi untuk eksekutif yang berisi informasi data statistik untuk membantu proses pengambilan keputusan. NCSAS Admin, Sistem Admin SAPK, Sistem Informasi untuk Admin Pengguna SAPK. Sejak 2011 hingga 2016, SAPK Online telah digunakan oleh 85 instansi pusat dan 542 instansi daerah. Selama 5 tahun telah ada sebanyak 917.718 user SAPK yang digunakan setiap harinya oleh instansi untuk melakukan pelayanan kepegawaian. Pendataan ulang PNS (PUPNS). PUPNS merupakan pendataan ulang secara online yang dilakukan secara mandiri, real time, dalam jangka waktu September hingga Desember 2015. Seluruh PNS pemerintah kabupaten, kota, provinsi, lembaga pemerintah non-kementerian dan kementerian wajib melakukan pengisian PUPNS yang dijadikan sebagai dasar database nasional aparatur sipil negara oleh BKN. Jumlah seluruh PNS dari hasil PUPNS adalah sebanyak 4.492.407 PNS. Dari data tersebut, 51,13% merupakan jabatan fungsional tertentu, 38,27% jabatan fungsional umum, dan hanya 10,6% jabatan struktural. Untuk pegawai pusat, 6 dari 10 PNS merupakan PNS pria. Sedangkan jumlah pegawai daerah, 51%-nya adalah pria. Bila dibandingkan tren jumlah PNS pria dan wanita saat ini, semakin sebanding. Untuk sebaran PNS, terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di segi tingkat pendidikan, 47% PNS berpendidikan S1. 33% PNS berusia di atas 51 tahun, sedangkan 48% pendidikannya masih di bawah D3. Dari segi golongan, 36% PNS merupakan golongan di bawah 3A. Tingkat pendidikan SLTA ke bawah didominasi PNS pria. Usia PNS rata-rata 45 tahun. Dan PNS berusia 51 tahun merupakan kelompok usia terbanyak. Sehingga, untuk periode 2016 hingga 2020, ada sekitar 752.271 PNS yang masuk dalam masa pensiun. Sedangkan yang masuk dalam angkatan kerja ada sekitar 118,19 juta penduduk. Dan hanya 3,08% sebagai PNS. PNS merupakan profesi utama di daerah Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Sejak tahun 2009, kenaikan belanja pegawai di APBN mencapai 54%. Sedangkan jumlah pegawai kementerian atau lembaga tidak berubah. Rata-rata hanya 900.000 pegawai. Dan rata-rata kenaikan proporsi belanja pegawai 20%. Dilihat dari belanja pegawai berdasarkan APBN dan APBD tahun 2015 sebesar 33,8% atau 707 triliun rupiah dengan komposisi gaji pokok sebesar 12%, tunjangan kinerja sebesar 11%, tunjangan jabatan 7%, tunjangan keluarga 1%, dan pensiun 3,8%. Perbandingan jumlah PNS dengan penduduk Indonesia adalah 1:55,5. Dari perbandingan jumlah PNS tersebut, 33,8% APBN dialokasikan untuk anggaran PNS, di mana 21% untuk instansi pusat dan 61,4% untuk daerah. Menurut survei global yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer, bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah di tahun 2014 sebesar 53%, sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 72%. Talent Management. Berdasarkan hasil asesmen pada 1000 JPT, kompetensi JPT Pratama yang harus ditingkatkan adalah manajemen konflik dan analisa pemecahan masalah
dan pengambilan keputusan. Sedangkan hasil asesmen untuk jabatan administrator yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi inovasi dengan hasil yang masih rendah yaitu 0,9 dari 1,2. SINTA, Sistem Informasi Talent Management. Human Asset Value Mapping adalah tabel pemetaan pegawai berdasarkan perbandingan penilaian kompetensi terhadap kinerja. Hasil tersebut akan dimasukkan dalam 9 kuadran. Replacement Chart, penyajian informasi mengenai kandidat pengganti dalam posisi-posisi pekerjaan yang ada di lingkungan organisasi. A. Kinerja Daily Evaluation System atau DES. 3 langkah dalam kinerja. 1. Input SKP tahunan. 2. Breakdown kegiatan tahunan menjadi bulanan. 3. Realisasi target bulanan dengan input kegiatan harian. Manfaat kinerja: memastikan pegawai bekerja sesuai target pokok, memantau dan evaluasi kinerja pegawai, mewujudkan tata kelola organisasi, menampilkan SKP perkembangan tahunan, dan mengukur kinerja bulanan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Daily Evaluation System atau DES adalah aplikasi kinerja yang digunakan oleh PNS dalam mengukur kinerja pegawai setiap bulan berdasarkan laporan harian yang mencakup kegiatan tahunan, laporan bulanan, kegiatan harian, dan laporan jumlah kegiatan. Penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, pengawasan pengendalian whistleblowing system atau WBS. Kita menemukan, melihat, dan mengetahui adanya tindakan yang terindikasi tidak sesuai peraturan dalam pelayanan kepegawaian. Jangan ragu Anda untuk adukan, laporkan melalui http://wbs.bkn.go.id. Isu manajemen aparatur sipil negara, pengalihan PNS, PNS terkena pidana korupsi, pengangkatan pejabat pilkada. Pengalihan PNS dan implikasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa urusan pemerintahan yang dialihkan, yaitu 1. Bidang pendidikan menengah, 2. Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A dan B, 3. Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, 4. Bidang metrologi legal, tera ulang dan pengawasan, 5. Bidang penyuluh atau petugas lapangan KB, 6. Bidang penyuluh perikanan nasional, 7. Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan, 8. Bidang urusan pemerintah umum, 9. Bidang urusan energi dan sumber daya mineral. BKN telah menetapkan beberapa perka BKN untuk proses pengalihan personil. Pengalihan PNS berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. Pembayaran gaji dan tunjangan untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada instansi asal. PNS yang ikut dialihkan: 1. Sedang melaksanakan tugas belajar, 2. Dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi angka kredit, 3. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau CLTN, 4. Diberhentikan sementara karena disangka melakukan tindak pidana, dan 5. Dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain. Kenaikan pangkat bagi PNS yang dialihkan untuk periode 1 Oktober 2016 diusulkan dan ditetapkan oleh PPK instansi asal sebelum dialihkan. Pejabat penetap penilai angka kredit, pejabat pengusul, dan tim penilai bagi jabatan fungsional sampai dengan dibentuknya yang baru masih menjadi wewenang yang lama.
Bagi PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, hasil pemeriksaannya disampaikan kepada PPK yang baru sebagai bahan dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan. Sanksi bagi PNS yang tidak bersedia dialihkan. 1. Membuat surat pernyataan tidak bersedia dialihkan. 2. Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 3. Pembinaan karir PNS yang bersangkutan tidak diproses oleh Badan Kepegawaian Negara. PNS terkena Tipikor. Berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Berdasarkan ketentuan pasal 87 tersebut, maka apabila terdapat PNS yang telah dijatuhi pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, maka pejabat pembina kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan. Pemberhentian terhadap PNS yang bersangkutan berlaku mulai akhir bulan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila PPK tidak menindaklanjuti ketentuan tersebut, dalam hal ini tidak menetapkan SK pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang bersangkutan, maka BKN akan melakukan pemberitahuan kepada PPK untuk memberhentikan PNS yang bersangkutan. Apabila tidak diberhentikan, maka BKN akan melakukan pemblokiran database PNS yang bersangkutan dalam SAPK, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat diproses pembinaan karirnya. Pengangkatan pejabat pra dan pasca pilkada. Berdasarkan pasal 71 ayat 2 dan pasal 163 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kepala daerah terpilih dalam jangka waktu 6 bulan sebelum dan setelah dilantik tidak boleh melakukan mutasi. Berdasarkan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Berdasarkan pasal 163 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, gubernur, bupati, atau wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Sanksi yang diberikan apabila terdapat PNS yang diangkat dalam atau diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas oleh petahana dalam tenggang waktu sebelum 6 bulan atau kepala daerah definitif sebelum 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, maka BKN tidak memproses pembinaan karir PNS yang bersangkutan.